Sofian sebagai pengerja tugas khusus Sinode Wilayah atau PTKSW BPK Penabur dan juga sebagai Ketua Tim Pusat Pengembangan Pendidikan Kristiani atau P2K BPK Penabur Bandung. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta Agus Gunawan. Kami silakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Baik. Ada yang luar biasa, ada yang baik, ada yang di luar. Oke, hari ini kita sama-sama akan melakukan talk show. Sebelumnya ada pantun. Lama kalah kalian ada pantun, sekarang ada pantun ya. Belum juga udah cakep. Beli koyo, tempel di pipi. Makan getuk biar kaya. Ayo sukseskan talk show kali ini untuk Indonesia maju dan jaya. Oke, kalau saya bilang Indonesia, coba teriak jaya satu kali pakai tangannya begini ya. Jaya ya, coba. Indonesia jaya. Indonesia jaya. Jayalah Indonesia. Kita belum dikasih tahu dari kamu ya. Sekali lagi, Indonesia jaya. Indonesia jaya. Jayalah Indonesia. Pilih siapa nih? Indonesia apa Vietnam? Indonesia. Malah ya. Kalau yang nanti 14 aja kalau begitu ya. Oke, hari ini kita akan bicara satu tema peranan pemilih pemula Kristiani dalam menentukan nasib bangsa. Dan hari ini infonya kepada saya dihadiri hampir mencapai kalau yang daftar 800 orang. Kamu tangan dong ya. Coba cek dulu susah. Dari Rehoboth mana nih? Kembali suaranya Rehoboth. Lalu dari Al Kudus. Dari Penabur. Dikit. Dari Tribunnya. Kelihatannya banyak tapi sedikit. Dari Tribunnya. Dari sekolah lain. Oke, hari ini ada 3 pembicara yang akan sama-sama dengan kita dan mereka akan empat pembicara yang luar biasa. Mereka tidak muda lagi, tapi pengalamannya banyak dan mereka pernah muda. Ya. Yang pertama kita perkenalkan dan kita akan sambut dengan tepuk tangan ya. Namanya Maijen Purnawirawan Mindarto. Siapa beliau? Saya akan bacakan. Beliau adalah mantan tenaga ahli pengajar di Lemhanas, mantan Karohumas Setama Lemhanas, mantan Pamen Denma di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Tapi juga beliau hamba Tuhan yang melayani di berbagai tempat dan denominasi, dan juga pembicara di dalam berbagai seminar. Kita tepuk tangan buat Pak Mindarto. Silakan Pak, boleh naik ke atas panggung kita. Ya. Dan berikutnya, nah ini nih. Kalau lihat wajahnya pasti ingat artis Indonesia, penyanyi yang lagunya banyak lagunya patah hati ya. Januari Bisa Kasih ya. Beliau adalah Pendeta Dr. Hariman Patiana Kota, Master Teologi. Boleh diminta nyanyi sekali nggak ya? Suaranya mirip Glenn Fredly. Ya. Beliau adalah Pendeta Kampus Universitas Kristen Maranatha Bandung, Ketua 1 Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tahun 2022 sampai 2027, Koordinator Komite Pemilih Indonesia KPI Jawa Barat, dan Sekretariat Dewan Pakar Perkumpulan Nasional Senior YMKI. Wah, sambutkan lagi tepuk tangan. Mau nyanyi dulu untuk mau dengar suaranya ya? Boleh ya? Dengar suaranya. Ini satu baitnya akhirnya. Satu bait aja Pak. Suaranya Pak. Iya. Sudah disiapkan waktu mau presentasi. Oh nanti ada presentasi. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu. Oke. Berikutnya, ini kita sambut Pendeta Dr. Albertus Empati MA MSc,
silakan Pak, berdiri dulu. Ini adalah Pendeta GKI Maulana Yusuf Bandung, pembina dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Beliau juga pernah menjadi ketua PJI periode 2014-2019 dan juga penulis di berbagai media sosial. Ya, media nasional. Siap. Oke, berikutnya yang terakhir, ini senior. Opa. Pendeta Emeritus Tata Setiabudi PhD. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI periode 2000 sampai 2005. Ini Ketua PGI loh, ya. Lalu Koordinator Forum Komunikasi Lembaga-Lembaga Gerejawi Aras Nasional, Sekretaris Gereja Integritas Nasional, Pengurus Indonesian on Religion and Peace sampai 2004, anggota ACC Central Committee tahun 98 sampai 2003, Ketua Umum Sinode AM GKI tahun 92 sampai 98, dan Ketua PGI Wilayah Jawa Barat tahun 82 sampai 84. Waduh, ya. Ini 4 orang hebat yang dibacakan hanya sedikit saja peranannya, tapi kalau lihat CV-nya kayaknya berlembar-lembar ya Bapak Ibu sekalian ya, dan saudara-saudara sekalian ya. Dan nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan dulu mereka 10 menit per orang. Tantangan buat mereka ya, 10 menit per orang. Dan saudara sekalian mendengarkan lalu menyiapkan pertanyaan. Karena kita akan lebih banyak talk show 45 menit. Dan buat yang nanti bertanya jangan khawatir, katanya tadi ada hadiah juga yang akan disiapkan buat yang bertanya, tapi khusus yang pertanyaannya yang nggak bisa mereka jawab. Harus bisa dijawab ya. Oke, yang pertama kita akan sama-sama mendengarkan. Poin pertama ini bicara soal bagaimana peta politik ke depan, ya secara umum, secara global, dan bagaimana anak muda di dalam peta politik tersebut. Lalu berikutnya nanti ada Pak Hariman akan membawakan juga tentang bagaimana para pemilih muda ini punya peran, ya menentukan nasib bangsa. Sejauh apa sih kita punya peran menentukan nasib bangsa? Seberapa penting suara kita bagi bangsa ini, gitu ya. Dan yang ketiga, Pak Albertus juga akan mengajak kita untuk berhati-hati, sebab biasanya di dalam pemilu itu ada yang namanya politik identitas. Apa itu politik identitas? Ya jangan-jangan kita juga bisa jadi terjebak dalam politik identitas tersebut, gitu ya, kalau nggak berhati-hati. Dan yang terakhir, ini bicara yang paling krusial kalau bicara orang Kristen, iman Kristen. Apa hubungan iman Kristen dengan pemilu, dengan ikut terlibat di dalam menentukan nasib bangsa ini? Nah, saudara, yang pertama kita akan sama-sama 10 menit pertama ini mendengarkan dari Majen Purnawirawan Mindarto tentang pola peta politik ke depan. Ya, bagaimana juga secara global dalam waktu 10 menit. Saya persilakan ya Pak Mindarto untuk bisa. Semangat, shalom. Oke, terima kasih. Pagi hari ini saya berbicara di aset bangsa, anak-anak bangsa yang akan menentukan nasib bangsa. Dan saya tidak mengajar di sini, saya mau bicara secara santai saja. Nanti kalau lebih dari 10 menit, saya mohon dimaafkan. Kita membawanya santai, karena ini harus menyesuaikan dengan audiens. Oke, saya akan memberikan topik pengaruh global kepada generasi muda. Karena memang hari-hari ini anak-anak muda harus tahu persis. Jangan banyak mendengar data-data sekunder atau tertier, tapi kita harus mengerti data-data primer. Supaya kita tidak hidup dalam post-truth, kita tidak hidup dalam hoax. Oke, setuju? Oke, yang pertama, next. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang besar, negara yang memiliki 17.000 pulau. Kalau tidak percaya hitung sendiri, ya. Nah, kemudian negara kita juga memiliki beraneka ragam suku bahasa dan juga ras. Maka Indonesia kita memiliki 4 konsep dasar. Konsep dasar yang pertama adalah yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi kebanggaan kita. Maka anak-anak Tuhan, bangga dengan Indonesia? Bangga dengan Indonesia? Itu yang menjadi kebanggaan kita karena tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang menjadi ya, tanggung jawab kita untuk menjaga Indonesia ini secara utuh. Nah, kita tahu bahwa geografi Indonesia saat ini ya sudah dulu, tetapi yang jelas Indonesia
memiliki posisi silang, memiliki nilai tawar yang luar biasa bagi bangsa-bangsa lain, karena Indonesia ada letak di tengah-tengah antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan Australia, dan terdiri dan diapit oleh dua samudra India dan samudra Pasifik. Nah, ini merupakan lalu lintas bagi bangsa-bangsa yang melewati Indonesia. Maka tidak jarang bahwa Indonesia banyak memiliki pengaruh budaya dan juga memiliki pengaruh ekonomi di dalam global ini. Nah, apa globalisasi nanti baca sendiri, yaitu suatu integrasi internasional dari sudut pandang seluruh dunia, dari segi kalau di Lemhanas itu namanya Pancagatra, dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan ini yang akan saya jelaskan apa pengaruh anak-anak muda di dalam masalah global ini. Yang pertama, tantangan generasi muda di era globalisasi yaitu pengaruh telah melakukan penetrasi ya budaya-budaya yang masuk ke dalam anak-anak muda saat ini, yaitu di bidang ideologi. Maksudnya perkembangan ideologi yang tidak sepadan atau tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Ya, kalau kita lihat hari-hari ini, ya ideologi apa yang masuk? Ya banyak yang masuk di dalam Indonesia ini, ya mulai dari radikalisme, vandalisme, komunisme, serta ajaran-ajaran lain yang membawa kepada politik agama. Nah, saudara bisa lihat bagaimana beberapa waktu yang lalu dibubarkan oleh pemerintah ya, tentang HTI, ya semua itu adalah hal-hal yang tidak sepadan atau tidak sesuai dengan budaya kita. Nah, ini harus diwaspadai oleh anak-anak muda hari-hari ini. Ya, yang kedua, di bidang politik. Saya percaya anak-anak muda sekarang adalah menjadi incaran para elit politik. Setuju saudara? Karena saudara adalah aset yang paling mahal dihadapkan dengan bonus demografi. Kalau kita ini adalah generasi kolonial. Saudara kan generasi milenial, generasi Z. Kalau saudara lihat dalam data bahwa akan ditentukan nanti pemilu 2024 itu 60% ditentukan di tangan saudara. Oleh sebab itu nilai tawar saudara adalah mahal. Oke? Mahal. Ya, jadi nanti saudara ada 60% itu bangsa ini ditentukan oleh saudara dengan adanya bonus demografi. Tapi perlu diingat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, anak-anak muda harus waspada. Karena ada hoax yang akan digulirkan dan terus sampai menjelang nanti selesai pemilu. Ya, sekarang sudah mulai ada hal-hal yang mungkin saudara akan bertanya-tanya dan itu akan menjadi perdebatan di lingkungan saudara. Oleh sebab itu kita harus bisa jeli menilai, kita harus bisa memfilter setiap berita, setiap data yang sesungguhnya bukan data yang akurat. Nah, ini perlu diwaspadai oleh anak-anak muda, harus mengerti. Next, di bidang ekonomi dengan adanya pandemi kemarin selama 2 tahun, ya, hampir 3 tahun, kita tahu, ya, belum lagi ditambah dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Sekarang ini masih belum selesai sehingga berdampak kepada ekonomi global. Dan saya percaya anak-anak muda saat ini banyak yang lulusan perguruan tinggi yang masih mencari pekerjaan dan juga mencari job-job yang masih mungkin belum tepat dengan dirinya, tapi yang penting anak-anak Tuhan harus memiliki integritas Kristiani, oke? Ya, memiliki integritas Kristiani yang teguh supaya saudara-saudara tidak menjadi orang-orang yang terlantar akibat ekonomi yang saat ini terjadi di negara kita. Oke, next. Nah, ini di bidang sosial budaya. Kita tahu saat ini sedang bergulir, ya. Sosial budaya kita juga banyak yang sudah mulai membias, ya. Banyak anak-anak yang sekarang hidup di konsumtif, ya. Anak-anak yang selalu sekarang mengingini budaya-budaya asing, ya, mencintai produk-produk luar negeri, sehingga kita sekarang ini
sudah mulai luntur. Ya, belum lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi di lingkungan kita. Ya, adanya anak-anak yang aniaya oleh temannya. Bahkan ada anak-anak yang berantem atau berkelahi dengan sesama siswa, sesama sekolah satu dengan hanya mempertahankan harga dirinya masing-masing. Nah, ini sudah mulai terjadi di lingkungan kita, sehingga kita harus waspada anak-anak Tuhan, tidak boleh masuk di dalam kondisi seperti ini. Emosionalnya harus bisa dikendalikan dengan baik. Ya, karena kalau itu terus terjadi dalam kehidupan kita, maka anak-anak muda mudah dipecah belah, mudah diadu domba. Ya, dan itu menjadi masuknya orang-orang yang ingin membuat negara ini hancur, membuat negara ini carut-marut, membuat negara ini tidak aman. Next. Di bidang pertahanan keamanan, kita tahu sekarang ini terjadi perkelahian, terjadi persekusi antar siswa yang terjadi hari ini, kemudian anak juga terjadi melawan orang tua, bahkan banyak orang tua yang dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena apa? Karena merasa kebutuhan ekonomi anak itu tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Nah, semua ini ada di tangan anak-anak muda, ada di tangan saudara-saudara untuk menentukan di mana kondisi saudara saat ini, kondisi hidup saudara sekarang di mana. Maka saudara harus bisa menjadi dampak untuk bisa memberitahu kepada teman-temannya, untuk bisa meredam emosi mereka, supaya anak-anak muda ini memiliki temperamen yang baik, ya, memiliki kerendahan hati, memiliki sikap hati yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini yang paling penting. Nanti saudara, saya mau teruskan ini, cuma waktunya pasti tidak cukup, tapi kita lebih baik nanti diskusi. Saudara boleh tanya apa saja tentang 5 ancaman itu, yaitu apa tadi? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan Pancagatra ini akan terus menjadi ancaman bagi bangsa ini melalui anak-anak muda yang akan menjadi penentu nasib bangsa ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Sampurasun. Saya ingat satu lagu. Ini lagunya Frankie Sailatua. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Refnya nanti ya. Tapi yang kalau orang Jakarta bilang, yang gue mau bilang buat lu semua, ya kurang lebih gini, ya, bahwa Pancasila itu memberikan ruang untuk kita semua hidup di Indonesia, berkarya bagi negeri ini. Tidak pandang dia itu dari suku mana, tidak pandang dia itu agamanya apa, tidak pandang dia ini usianya sudah tua atau muda. Jadi untuk kita generasi muda, saya pakai kita aja ya, soalnya saya rasa masih muda juga. Untuk kita orang muda, kalau teman-teman lihat statistik, khususnya data pemilih di Indonesia, data pemilih di Indonesia itu memperlihatkan untuk pemilu nanti 2024, mayoritas pemilih itu adalah orang-orang muda. 55% lebih, hampir 56%. Artinya statistik ini mau bilang apa untuk teman-teman, untuk kita semua? Bahwa memang orang muda yang akan menentukan. Jadi tadi kalau Bang Eli bilang, bukan pemimpin sebenarnya yang selalu menentukan nasib bangsa, tetapi siapa yang memilih pemimpin, betul. Jadi Anda ini semua adalah penentu nasib bangsa Indonesia. Tepuk tangan dong.
dalam pemilu 2024 ya orang muda, ya orang muda. Nah, gimana dengan orang muda Kristiani? Orang muda Kristiani, kalau teman-teman baca statistik, ya, saya nggak tahu politik statistik, ya, tapi paling kurang angka penduduk Kristen di Indonesia yang Katolik dan yang Protestan. Kalau Protestan itu ada sekitar 7%, ya, Katolik itu ada 3%. Jadi ya 10-11% kurang lebih dia naik turun di situ lah, ya. Kalau kita baca statistik di Indonesia. Nah, tapi teman-teman jangan pikir ya kita ini Kristen tambah Katolik cuma 10% doang. Jangan pikir begitu. Jangan kita merasa bahwa karena kita kecil dari sisi jumlah, lalu kemudian peran kita itu gak signifikan. Oh enggak. Ya. Satu suara pun menentukan siapa yang akan jadi pemimpin bangsa di depan. Jadi kalau 10% itu gede sekali. Kalau yang Protestan itu ada 7%-an, lalu kita ambil pemilih mudanya ada sekian banyak, oh itu penting sekali. Sangat penting. Nah, tapi yang paling penting, yang sekarang saya mau bilang untuk kita, saya ingat satu buku. Kalau sekarang ini ada Harari, ya. Dulu itu ada Arnold Toynbee. Dia tulis satu buku yang bagus, ya. Lalu dia mengusulkan satu istilah penting di situ, kreatif minority. Dia bilang bahwa perjalanan sejarah dunia ini ada penyakit, ada peperangan, ya, ada konflik dan segala macam. Tetapi rupanya dunia ini bisa bertahan karena apa? Karena ada orang-orang yang walaupun dari sisi jumlah itu minoritas, tapi mereka itu punya kualitas yang luar biasa. Mereka lah yang menentukan bagaimana perjalanan peradaban dunia ini. Dan dunia kita bisa lolos dari satu krisis ke krisis yang lain dan bisa bertahan, termasuk itu di Indonesia. Jadi walaupun dari sisi jumlah kita bilang bahwa kita minoritas, tetapi jangan punya mental sindrom minority complex, jangan. Ya. Dari sisi jumlah mungkin kita sedikit, tetapi dari sisi kualitas kita harus terus perbesar. Karena bagi saya minoritas yang berkualitas itu jauh lebih signifikan, jauh lebih berdampak daripada mayoritas yang tidak berkualitas. Nah, artinya teman-teman dan saya mengajak kita untuk lihat next slide. Dan bangsa kita ini sudah memperlihatkan perjalanan yang membuktikan itu. Dulu ada namanya Leimena. Oh, itu keren sekali deh. Dulu di masa Soekarno, siapapun Perdana Menterinya Leimena selalu jadi menteri. Bahkan dia menjadi pejabat presiden. Jadi kalau ada ditanya di Indonesia, pernahkah orang yang non-muslim jadi presiden? Ya pernah. Leimena. Dia pejabat presiden. Ada namanya TB Simatupang. Oh, ini orang Batak yang keren sekali. Dan sampai hari ini dan mungkin nanti sampai di waktu-waktu mendatang nggak akan mungkin memecah rekornya. Menjadi jenderal dalam usia yang sangat muda. Begitu ya Pak Jenderal ya. Dan sampai hari ini para tentara mengucapkan Sabta Marga, yaitu produknya. Ada lagi siapa? Ya. Di zaman Orde Baru ada Paradius Prawiro yang lagi ngerokok itu. Dia itu punya peran yang luar biasa dalam menentukan perekonomian di masa Orde Baru. Di sekarang, oh itu ada Opung ya, Opung Luhut. Dan ini ada satu lagi yang tenar ya, Ahok. Oh dia membuat efek yang luar biasa. Orang Cina, Kristen mau berpolitik. Dulu kan orang apatis ya. Tapi setelah Ahok, oh semua jadi bergairah bangkit. Artinya apa? Artinya bagi kita, Anda dan saya, kita boleh sedikit dari sisi jumlah, tapi kualitas harus terus diperbesar. Dan itu yang akan memberikan pengaruh. Jadi kayak orang-orang ini ya. Ini Bang Edi ini tadi, ini sekretariat terbaik Bawaslu di seluruh Indonesia. Anak Tuhan. Jadi boleh dari sisi jumlah itu kita sedikit, tapi dari sisi kualitas. Next. Nah,
Ini tantangan politik, saya nggak mau ngomong ini. Ya, nanti Pak Berti akan ngomong. Ya, bahwa kita punya masalah dengan politik uang, kita punya masalah dengan politik sara dan seterusnya. Nanti Pak Berti akan bicara itu. Itu wabah dalam politik Indonesia. Tapi kita lihat bahwa potret pemilih di Indonesia ini ada dalam tegangan ini, ada yang proaktif sekali, ya. Dia cari tahu siapa yang nanti akan jadi calon presiden, siapa yang nanti akan jadi anggota DPR, ya. Dia cari tahu, tapi ada juga banyak yang apatis. Nah, di antara yang proaktif dan apatis ini juga ada begitu banyak orang. Jadi tantangan Anda dan saya, tantangan kita semua adalah bagaimana mendorong supaya pemuda, khususnya yang Kristiani, itu jadi pemuda-pemudi yang proaktif. Ini kita harus lakukan next. Nah, ini sedikit, mungkin nanti akan diperdalam sama Pak Pendeta Nathan. Tapi saya bayangkan begini teman-teman, bahwa urgensi dari partisipasi kita sebagai pemuda Kristiani di Indonesia. Kan Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, ya, iman, pengharapan, dan kasih. Nah, gimana sih kita terjemahkan iman, pengharapan, dan kasih itu dalam konteks kita hari ini? Ya. Kalau kita ngomong kasih sebagai pemuda Kristen dalam konteks politik nasional, itu berarti bahwa kita mesti proaktif dan peduli terhadap nasib bangsa, karena nasib bangsa ke depan yang tentukan ya lu sama gua, nggak ada yang lain. Ya. Jadi memang kita harus proaktif. Cari tahu siapa yang nanti akan jadi calon gubernur, calon bupati, wali kota di tempat tinggal kita, calon presiden. Kita harus cari tahu, lihat rekam jejaknya, ya. Lihat prestasinya, ya. Lihat visi misinya, apa harapan yang hendak dia tawarkan. Kita mesti belajar itu. Lalu yang kedua, ngomong tentang harapan, ya. Sesuatu yang ingin kita capai di depan, gimana kita terjemahkan ini sebagai pemuda-pemudi Kristiani. Itu berarti kita mesti jadi pribadi-pribadi yang visioner, pribadi yang kreatif. Maka satu-satunya jalan untuk itu adalah terus perbesar kapasitas dengan apa? Belajar setinggi-tingginya. Bayangin, kalau lu sama gua gitu ya, sudah sedikit dari sisi jumlah, lalu nggak punya kapasitas, nggak visioner, nggak kreatif, nggak akan laku, nggak akan kepake. Jadi kalau kita mau menghidupi harapan bagi bangsa ini, ya jadilah pribadi yang visioner, pribadi yang kreatif. Yang ketiga, ya iman. Iman kalau kita terjemahkan dalam konteks sekarang ini apa? Kita pengen dengan iman itu jadi orang-orang yang berkarakter kuat. Ya. Negara ini akan rapuh kalau hanya diisi oleh orang-orang yang cerdas secara akademik, pandai manipulasi. Karena itu tidak heran banyak juga yang doktor, yang profesor, yang korup, yang maling. Nah, kita pengen bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat dalam karakter. Nah, kita pengen profil yang seperti ini. Nah, profil ini yang mesti Anda dan saya cari, ya. Nanti lihat di calon-calon yang akan muncul. Pemimpin ini dia peduli gak sih sama rakyatnya, ya? Pemimpin ini dia punya visi, dia kreatif gak sih menawarkan solusi untuk bangsa ini? Pemimpin yang nanti akan kita tentukan ini betul-betul punya karakter gak sih? Kalau kami di Maranatha itu punya value, integrity, care, dan excellence. Semua orang yang lulus Maranatha harus punya profil itu. Dia harus punya integritas, dia harus punya kepedulian, ya. Dia harus punya yang namanya keprimaan. Karena tanpa ini kita nggak akan hasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa perubahan yang signifikan. So untuk lu sama gua, guys, ya, pesan saya cuma satu aja. Mari jadi pribadi yang seperti ini untuk menentukan perjalanan bangsa kita ke depan. Pilih orang yang seperti ini. Gitu ya kira-kira, ya. Karena apa? Peranan lu sama gua itu penting menentukan nasib bangsa kita. Gak ada lu, gak rame, ya. Terima kasih ya teman-teman. Sampurasun. Udah makan belum? Sama. Berarti karena lapar kita mesti cepat ya, saudara. Ini tahun 2024 nanti tanggal 14 Februari kita ada itu hari
kasih apa namanya? Si sayang. Kasih apa? Si Itu di Indonesia bukan hari kasih sayang tapi hari kasih suara. Ya, jadi hari kasih suara. Ini itu dari Pak Bawaslu tadi ya. Jadi itu yang dikasih. Jadi hari kasih suara. Nah, saudara, siapa yang saya ingin tanya, siapa yang jadi pemilih pertama tahun 2024 nanti? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang jadi pemilih pertama tahun 2024? Oke, banyak juga ya. Banyak juga ya. Siapa yang jadi pemilih ke-14? udah tua. Ke-14 sudah tua. Oh iya, saudara, yang jadi pemilih pertama nanti jangan lupa lapor ke lurah yang usianya 16 tahun. Nanti pada saat tanggal 14 Februari nanti usianya 17 itu udah bisa ikut nyoblos loh. Jadi itu bisa lapor lurah dari sekarang supaya namanya bisa didaftar. Jangan lupa ya saudara ya. Dan ketika nanti mau nyoblos jangan gak usah marah-marah, gak usah ngamuk-ngamuk. Karena ada orang yang bilang saya marah-marah, saya ngamuk-ngamuk. Ya saya benci, saya sodok-sodok terus. Saya coblos-coblos terus di layar kapok. Ya, jangan kayak gitu saudara ya. Jadi justru itu memenangkan yang kita nggak suka. Jadi saudara yang kita nggak ingin dia terpilih. Nah saudara, kita berharap pemilu 2024 nanti itu jadi pemilu yang damai. Setuju? Yang aman, setuju? Yang adil, setuju? Yang asik, setuju ya? Nah kita maunya gitu. Ini ada Pak Bawaslu di sini, kita harus hormat, mudah-mudahan ya Pak ya. Kita bantu semua ya, kita bantu semua ya. Semuanya kita bantu supaya pemilunya lancar, aman, jujur dan adil serta asik. Karena di banyak tempat ya, saudara, di banyak tempat di negara-negara, di banyak negara itu pada saat pemilu justru jadi arena perkelahian, konflik, habis-habisan. Di India pernah lagi pemilu ributnya luar biasa. Di beberapa tempat itu jadi pemilu tuh beberapa ribut. Bahkan ketika pemilu pilkada 2017 ya di Jakarta itu ributnya luar biasa. Hampir saja Indonesia pecah. Ya. Hampir Indonesia pecah. Pemilu 2019 kemarin juga ribut juga. Tapi untung Indonesia ini luar biasa. Menghadapi berbagai tantangan, persoalan hampir pecah, tetapi tetap bersatu. Itu karena Tuhan menyertai Indonesia. Amin. Tapi saudara kita mesti hati-hati ya, saudara kita hati-hati. Karena pemilu 2024 ini kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, pemilu ini bisa menjadi arena di mana kita sendiri pecah, konflik, bisa kacau balau, dan ujungnya kalau sampai kita tidak hati-hati, Indonesia ini bisa hancur balau, bahaya sekali. Nah, saudara, apa sih kira-kira yang membuat pemilu ini bisa jadi kita sendiri jadi bisa pecah? Apa saja kira-kira? Ada nggak yang mau jawab? Apa aja yang kira-kira apa? Silakan. Apa? Yang terus ya saya ini. Oke, berbeda dukungan dan pendapat. Ada lagi tuh perempuan satu. Ayo siapa? Karena apa sih Indonesia bisa pecah tahun 2024 kalau nggak hati-hati? Panitia kurang cepat. Tidak menerima kekalahan. Panitia kurang cepat. Tidak menerima kekalahan. Ada lagi nggak? Apa yang membuat kalau nggak menerima kekalahan jadi ribut antar para pendukung, terus kemudian saling berkelahi? Apalagi kira-kira yang membuat kita satu lagi, yang membuat kita bisa pecah? Apalagi? Tuh belakang sana tuh ada, belakang sana ujung. Tuh, tolong kita kasih mic-nya. Oh di sini juga ada. Sementara di sana biar kita kasih di sini juga ya. Sementara di sana lagi mic-nya lagi jalan, silakan.
Apa yang membuat Indonesia bisa pecah? Kalau menurut saya karena nggak ada kasih di antara sesama. Luar biasa. Karena nggak ada kasih di antara sesama. Belakang. Suku dan agama. Suku dan agama. Nah, ini kan itu kalau istilahnya kalau bahasa sekarang nih politik identitas. Kira-kira ya. Jadi bisa juga saudara karena politik uang. Terima kasih ya. Nanti hadiahnya ambil di panitia. Jadi saudara, ini Indonesia ini bisa pecah, ya. Karena misalnya dipraktekkan politik uang. Politik uang itu begini, gampang lah. Kalau saya mau jadi presiden nih, kalau saya jadi presiden, Anda pilih nggak? Enggak. Pilih nggak? Pilih nggak? Siapa yang nggak mau pilih? Saya kasih duit, nanti kalau yang nggak mau pilih, saya kasih duit supaya bisa pilih. Mau berapa duit, Pak? Nah, pada saat dia nggak milih, saya kasih duit. Kemudian gara-gara dikasih duit, dia milih saya. Itu politik uang namanya. Kan gitu ya. Pokoknya saya milih yang ngasih duit. Itu politik uang. Itu artinya meskipun saya jelek nih, pemimpin yang jelek, pemimpin yang kita tahu nih bakal nggak bagus, tapi karena dikasih duit udah saya pilih aja. Yang penting saya dapat duit. Itu politik uang namanya. Ya. Kalau Anda dikasih duit mau nggak? Kalau dikasih duit kemudian disuruh memilih politisi yang kasih duit itu Anda akan pilih nggak? Duitnya Ini pasti terima. orang Kristen nih pastinya. Tepuk tangan semuanya. Duitnya terima. Duitnya terima. Nah yang terakhir ini bilang ya itu kemudian konflik karena kita beda etnik dan beda agama. Ya itu beda aja sih nggak apa-apa saudara ya. Tetapi problemnya ketika yang beda itu diadu domba, ya. Gimana cara adu dombanya? Adu dombanya begini. Tapi saudara saya ingin katakan satu hal dulu. Ketika kita bicara tentang politik identitas itu nggak selalu jelek, ya. Ada positif, ada negatif. Sekarang saya ngomong yang positif dulu ya. Yang positif itu tahun 1970 mulainya itu di Amerika Serikat. Ya, pada saat itu orang-orang kulit hitam, pada saat itu yang African American dari Amerika Serikat itu ditindas, diperlakukan tidak adil, tidak boleh ikut pemilihan umum. Lalu kemudian mereka berdemo, lakukan demonstrasi, mereka menuntut hak supaya diperlakukan secara setara dan adil. Nah itu politik identitas, tapi politik identitas dari satu etnik, satu orang African American yang pada saat itu sedang ditindas, diperlakukan tidak adil, mereka menuntut kesetaraan. Ya, itu kemudian setelah politik identitas yang positif ini dilakukan di Amerika Serikat, lalu kemudian ada gerakan kaum perempuan, gerakan kaum orang-orang Indian juga menuntut hak-haknya. Karena tahun 70-an orang perempuan di Amerika Serikat belum bisa ikut nyoblos, belum bisa ikut pemilu. Mereka menuntut hak-haknya, akhirnya mereka mendapatkan haknya juga. Tapi yang namanya politik identitas ada yang negatif. Yang negatif itu tadi, ya, ketika beda agama, beda etnik, itu diadu domba. Gimana caranya? Saya kasih contoh. Saya mau ikut pemilihan presiden, saya ajalah. Lalu kemudian saya datang kepada saudara-saudara, ada agamanya apa semuanya? Ada kan Kristen? Saya ini Kristen, pilih saya dong yang Kristen. Jangan pilih mereka yang beda agama, itu sesat semuanya. Itu anak setan semuanya. Anda pasti disesatkan. Pilih yang Kristen dong. Nah, karena Anda lihat, oh ini Kristen, sesama Kristen, udah saya ikut memilih dia yang Kristen. Saya nggak pilih agama lain, karena agama lain itu sesat. Nah, saudara, kalau itu yang saya lakukan, itu namanya politik identitas. Ya, efeknya apa, saudara? Efeknya pecah. Indonesia bisa pecah. Bukan saja pecah karena kita milih pemimpin yang seagama dengan kita, lalu kemudian kita menganggap pemimpin yang lain, bahkan umat beragama lain itu sesat, umat beragama lain itu kafir, umat beragama lain itu anak setan. Kalau semuanya berpikir begitu, saudara,
Orang Kristen berpikir begitu, pasti bukan orang Kristen tuh. Karena Yesus mengajarkan kita mengasihi, Yesus ajarkan kita mencintai, itu betul tadi ya, yang ngomong karena kurang kasih. Orang Kristen pasti nggak akan menganggap mereka yang beda agama, beda etnik, beda gender atau apapun itu sesat semuanya. Karena kita penuh kasih, ya, saudara. Jadi hati-hati dengan politik identitas karena kita diadu domba. Karena gini saudara ya, yang terjadi politik identitas. Uni Soviet dulu ada satu negara namanya Uni Soviet. Uni Soviet itu pada usia 70 tahun hancur berantakan. Indonesia syukur kalau 78 aman. Uni Soviet itu 70 tahun dia hancur berantakan gara-gara tidak siap terhadap perbedaan agama dan etnik. Dulu ada satu negara namanya Yugoslavia. Yugoslavia hancur berantakan. Tidak siap terhadap perbedaan etnik dan agama, pecah. India, begitu mereka berjuang melawan kolonialisme Inggris, begitu mereka merdeka hanya dalam beberapa jam pecah. Jadi India dan Pakistan, India yang Hindu, Pakistan yang Islam. Pakistan pecah lagi, karena meskipun satu agama tapi beda etnik, pecah jadi Pakistan dan Bangladesh. Jadi saudara yang terakhir, negara paling akhir yang ada sekarang gara-gara perpecahan itu Sudan Utara dan Sudan Selatan. Gara-gara nggak siap menghadapi perbedaan agama dan perbedaan etnik. Karena apa saudara? Mereka yang berbeda itu dianggap sesat, mereka yang berbeda itu dianggap anak setan dan sebagainya. Apalagi para politisi itu memanfaatkan itu dengan mengadu domba. Nah saudara, bahaya nih politik identitas nih kalau dimainkan. Dan yang jadi korban biasanya yang dituju yang menjadi tempat di mana politik identitas coba dilakukan adalah justru anak-anak muda, saudara semua. Oleh karena itu dari sekarang sudah sih kita harus katakan, untuk para politisi atau partai apapun yang menggunakan politik identitas, kita katakan apa? Tidak. Karena kita mau Indonesia tetap satu, Indonesia tetap maju, Indonesia tetap berkembang, Indonesia tetap makin jaya. Sampai di sini saudara, semoga jadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Salam damai. Sebenarnya sudah selesai pembicaraan, karena setiap pembicara sudah memberi pendasar iman Kristen. Semuanya ada. Ini berarti bukti betul bahwa yang hadir di sini semuanya Kristen. Mungkin ada yang Kristen-Kristenan, yang palsu gitu ya, jangan. Tapi saya tidak bisa menyesuaikan diri persis. Mungkin ada pengulangan atau penekanan lebih lanjut. Tapi itu menjadi bahan pemikiran supaya pemilih-pemilih pemula, terutama yang berumur 16 sekarang ini, yang belum punya KTP, belum punya surat resmi untuk berhak memilih juga. Jangan lupa Rusia jadi Pendeta Albertus sudah mengingatkan. Sekarang tolong ditayangkan, jangan tayangkan begitu, tayangkan pakai apa? Ya. Slideshow, jangan begini, tidak bisa dibaca. Slideshow satu. Bisa slideshow kan? Nah ini susahnya ya. Saya punya laptop tidak bisa disambung bersama. Jadi Pak Majen sudah mengingatkan 5 ancaman. Lalu Pendeta Hariman minoritas dan berkualitas, dan Pendeta Albertus Bani mengingatkan bahwa politik identitas itu tidak selalu negatif, tapi dalam praktek selalu negatif. Kebanyakan kan negatif. Ketika identitas black hitam tidak dihargai, itu menjadi sangat positif. Wanita juga di Amerika pada tahun berapa baru pilih kan, jangan tidak boleh. Itu penting. Maka kita harus paham secara lebih
rinci lagi, tapi tidak bisa slideshow ya. Oke, kalau tidak bisa slideshow, saya bacakan di sini, tekankan apa yang perlu ditekankan yang tadi sudah, yaitu judul kita adalah peranan pemilih pemula Kristiani dalam menentukan nasib bangsa. Dan pemilih pemula pada pemilu 14 Februari adalah yang usianya 17 tahun. Berarti pada bulan Februari belum sempat ngurus juga nggak bisa memilih. Itu gimana Pak? Ya. Karena kalau yang lahir bulan Maret 2024 belum boleh memilih. Tapi kalau yang lahir Februari, Januari dan Februari, apakah sempat memilih? Ini menjadi suatu hal yang praktis. Kalian yang duduk di sini mayoritas seperti itu, bisa bernasib nanti tidak bisa memilih, nasib buruk gitu. Bangsa Indonesia ada nasib baik, ada nasib buruk. Kalau nggak pakai baik selalu buruk. Kalau baik kalau baru disebut ya, maka ada kata takdir. Ya itu tentu dari saudara kita yang Muslim. Tapi saya mengusulkan di sini sebenarnya kalau dalam Alkitab istilah yang tepat tidak ada dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Inggrisnya ada destiny. Dan saya mengusulkan destiny karena destiny itu sebenarnya adalah bahwa segala sesuatu Tuhan yang menentukan semua, tapi kita boleh mengambil bagian, berpartisipasi. Sehingga destiny kita ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa mengubah Tuhan, tapi bisa mengubah diri kita. Dari tidak berkualitas menjadi berkualitas misalnya, itu destiny istilahnya. Bukan takdir, bukan nasib, tapi destiny. Ini hanya untuk mempertajam saja. Nanti dalam dialog diskusi kita bisa pertajam lagi. Saya lanjutkan, ya, coba. Di sini yang masih penting lagi selain destiny adalah yang sebelah kanan, timing bonus demografi. Jadi bahasa Indonesia timing tidak ada, waktu ada, time, tapi timing adalah kemampuan untuk mengambil keputusan pada saatnya, jangan terlambat. Ya kalau dalam bahasa ini kalau yang sudah teologi lebih mendalam, di Alkitab ada waktu ada dua, kairos dan kronos. Kronos kronologi ya berturut-turut, kairos itu penentu. Ya, Natal kairos dari atas ke bawah, kronos kita dari lahir sampai kematian. Ya. Tapi di setiap kronos kita ada kairos, itu timing, memilihnya. Bagaimana? Dan ini tidak gampang. Tadi waktu Pak Bawaslu lalu kita nyanyi apa semua yang tentang waktu apa jasa-jasa, mengenang jasa-jasa, Mengeningkan cipta. tumpah darah kita, mengenang cipta, tumpah darah. Apa yang saya ingat? Ibu saya, biar tumpah darah kami saya. Ngerti nggak? Dan ibu kita masing-masing itu luar biasa semuanya. Dan itu imajinasikan. Anak air kita, ibu kita, ibu pertiwi kan. Nah, ibu kandung, jangan lupa ibu kandung. Ibu pertiwi itu semuanya dari sana. Dan pemilu itu menentukan nasibnya, menjadi sangat penting memahami. Dan sekali lagi ini saya kepikir di sini karena 10 tahun yang lalu saya sudah nulis buku politik dan agama. Saya tulis di sini beberapa prinsip yang tadi sudah dikemukakan oleh pembicara-pembicara dahulu. Saya ada sebagai menekankan antara lain destiny tadi. Sekarang ini kita berada pada momentum yang sangat penting. Dan kairosnya, timingnya, penentunya adalah bonus demografi. Bonus demografi itu usia 14, usia 15 sampai 64. Itu menurut catatan demografi. Tapi dalam kenyataan itu usia produktif kan. Nah, tahun 2030 nanti Indonesia 70%-nya bonus demografi. Orang muda itu semua. Dan bayangkan kalau 70% itu memikul 30% kuat kan? Tapi kalau sebaliknya 70% yang jadi persoalan, orang-orang muda tidak cerdas, bodoh-bodoh, atau kotor, korupsi dan sebagainya, tidak dapat pekerjaan semuanya, 70% jadi beban. Siapa yang mikul? Tidak ada. Indonesia jadi negara gagal mungkin.
Mudah-mudahan tidak, ya kita berdoa dan berupaya tidak. Nah ini 14 Februari 2024 menjadi salah satu momentum yang penting. Perfect timing bahasa ini, kairos. Tuhan ikut menentukan dan kita menyambut pekerjaan Tuhan itu. Jadi tadi pekerjaan di Bawaslu dan sebagainya ya, tapi ada anak-anak muda juga yang akan menjadi penggantikan Bapak. Oke, lalu selanjutnya bonus demografi. Dan itu yang menentukan Indonesia akan menjadi negara maju atau menjadi negara gagal. Dan kalau menjadi negara maju harus saya selalu pakai istilah INNP, Indonesia Negara Maju Pancasilais. Buat apa negara maju tapi ngikutin negara yang lain? Bukan kepribadian, bukan jati diri. Betul? Tapi kalau kita Pancasilais, miskin, bodoh benar, buat apa juga? Betul enggak? Maka negara maju Pancasilais jangan lupa itu. Banyak yang lupa-lupa, tapi maksudnya sebenarnya mengintereskan. Hari ini saya menekankan kepada para calon pemilih pemula bahwa Indonesia harus menjadi negara maju Pancasilais. Itu anugerah Tuhan yang maha besar. Nah sekarang selanjutnya coba terus next ya, udah rinciannya udah next slide. Ayo next slide. Ini sayangnya yang paling tadi bukan mundur, nah stop. Yang sebelah kiri nggak usah dilihat lagi, perfect timing ada rumusannya. Yang sebelah kanan menjadikan pemilu yang biru itu, menjadikan pemilu 2024 angin puritan, tailwinds, dan pijakan akselerasi menuju negara maju Pancasilais 2040-an adalah segala-galanya bagi Indonesia saat ini. Itulah yang disebut nasib orang kelompok muda menentukan nasib bangsa kita ini. Perfect timing, kairosnya Indonesia, destiny-nya Indonesia. Industrialisasi yang sedang industrialisasi yang Pak Jokowi sedang perjuangkan terus, yaitu menjadi kunci apakah kita akan bisa berkualitas atau gaduh. Jadi poinnya di sini lebih besar, ya, ada kecil. Jadi sebenarnya ini adalah seorang ekonom Katolik, Prasetyo yang menjadi rujukan saya. Dan dia menulis ini langsung saya SMS. Jawab, kita ada dialog Pak Prasetyo. Dan dia memakai istilah tailwind sama headwind. Kalau naik layar perahu layar, angin buritan mendorong, gitu kan. Nah, ini pemilu harus jadi gitu. Jangan pemilu menjadi bukan angin buritan tapi malah bawah berantakan perahunya. Ya. Kalau Bawaslu menjadi sangat penting ini. Ya, Bawaslu dulu itu jangan main-main loh. Ya. Harus berkualitas. Gitu. Jadi ini saat yang penting, tetapi sekali lagi, ya saya tulis 10 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Dan saya menilai Indonesia di bawah Pak Harto dan sebagainya di sini. Saya kaitkan dengan Alkitab. Saya tidak sempat menguraikan semuanya di sini, tapi nanti ini akan tidak ada 700 semua ada 10. Ada beberapa orang yang beruntung. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian datang sini jangan hanya untuk pemilu 2024, tapi 2020, 5 tahun 29 dan 2000 berapa? 30 itu penentu semua. Kita akan menjadi negara maju atau tidak. Ya. Timingnya ini timing. Kalau timing perfect timing untuk acara ini ya jam 9 tadi. Ya, tapi kalau bonus demografi tidak gampang. Betul ya? Makanya perlu pembelajaran. Pembelajaran adalah tanda ketua Roh Kudus yang kedua. Yang pertama kesaksian. Baca kitab Kisah Rasul. Ini saya bawa sekarang. Kitab Kisah para Rasul. Tanda ketua Roh Kudus itu ada 3. Sebenarnya ada 4. Sebenarnya ada 5. Tapi yang keempat dan kelima bukan diserahkan pada kita. Yang satu mujizat. Mujizat itu hak prerogatif Tuhan, bukan kita berikan. Ya, yang kedua bahasa lain itu sesuatu yang mujizat tetapi juga kesalahan.
Yang ketiganya tanda Roh Kudus itu seluruhnya diberikan pada kita, yaitu yang saya, yaitu kesehatan, kesatuan harus kita, passion kita. Yang kedua pembelajaran. Kesatuan jangan kesatuan kayak ubur-ubur, tapi tubuh Kristus seperti manusia ini segambar dengan Allah, sangat 12 menit. luar biasa. Dan yang ketiga kinerja. Jadi kalau kita bersatu dan berkualitas, kinerja kita akan bisa. Korupsi bisa diberantas, mustahil memberantas kemiskinan. Dengan iman Kristen kita bisa. Asal semua gereja bersatu, jangan sendiri-sendiri. Itu buku kedua saya merah, saya nggak tahu. 13 menit. Terus Over. 13 menit, Pak. Udah 13 menit. sekarang saya tanyakan ini, kita memilih sebagai apa? Si Pak ini harus saya tanyakan. Siapa namamu? Gabriel. Gabriel umur berapa sekarang? Oh 17 sudah punya ya. Bagus, ini sudah jelas. Nanti Gabriel kalau memilih, Gabriel tidak Iya, udah 13. sebagai perempuan. Udah 13 menit. Gabriel ini perhatikan ya, omongan saya ini tidak gampang. Tapi ini menentukan kualitasnya. Tadi sudah dibicarakan oleh pembicara pembicara. Saya video fotonya ada di yang bagian Yaitu lain. bahwa Gabriel Nanti nanti saya kalau kirim. memilih adalah sebagai warga negara, bukan sebagai warga gereja, bukan sebagai warga kaum perempuan melawan penjajahan pria. Ya. Jangan, itu politik identitas. Tadi sudah Pak Albertus Wadi jelaskan dengan contoh-contohnya. Tapi camkan bahwa saudara memilih sebagai warga negara, bukan sebagai warga gereja. Gereja tidak dipanggil mendirikan negara Kristen, tidak ada di Alkitab negara Kristen. Yang ada justru pemerintah dari Tuhan untuk membalaskan kejahatan yang jahat. Itu bedanya, yaitu Roma 13 11 menit. Jadi tiap orang harus tunduk, tapi ayat 5-nya 14 menit, Pak. kita yaitu gereja perlu menundukkan diri dengan kesadaran berdasarkan nurani, bukan hanya berdasarkan pembalasan Tuhan yang adil itu. Jadi banyak yang diadili aja Kristen juga akan memalukan. Iya, Ada 15 koruptor menit. Kristen, itu kan Moderator. suatu istilah paradoksal yang tidak masuk akal. Kan? 15 Ada, menit. koruptor Kristen, Kristen itu pengikut Kristus atau korupsi. Tapi terjadi kan? Karena harus 15 diadili. minutes. Nah, ini semua kita memilih untuk kepemimpinan, untuk belajar. Jadi tugas kita bukan hanya 14 Februari 2024 selesai, tidak. Tapi kita mulai dari sekarang buka Alkitab, baca Quran, dengerin berita, baca buku, reading, ya, semuanya, lalu memperjelas, mempertajam pengertian kita. Tinggal 2 menit, padahal saya masih punya ada beberapa. Coba cepat ya. Cepat. Nah, jadi yang tidak ada tempat di Pancasila di sistem negara modern Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bagi kejahatan, korupsi, ya tidak ada tempat. Kritik itu sangat penting, tapi caci maki tidak ada. Kritik itu diperlukan untuk yang sukses. Kalau yang gagal tidak perlu dikritik. Apa yang dikritik? Tapi kalau sukses dikritik untuk penyempurnaan, betul? Dan caci maki tidak ada tempat. Terus, jadi ini soal kualitas, memilih bukan sebagai wakil dan seterusnya. Next, ini saya kasih cepat. Berikutnya. Ya, ini kalau pakai harusnya pakai. Ada yang punya ini nggak? Pointer. Nah, coba perhatikan cara membacanya begini. Kalau di animasi ya, kalian kalau lihat ini kan jadi kemana-mana, tapi lihat dulu sebelah kiri atas. Pemilih adalah kita tidak cerdas, ya. Tidak cerdas ini saya. Ngomong ini gini ya. Tidak cerdas. Bukan, masih bisa, tapi karena cara tidak cerdas, lupa begitu. Nah, lihat yang sebelah kiri atas. Memilih warga negara.
ikutin saya ya. Pemilih warga negara nggak usah ngomong. Cerdas, bertanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Tadi sudah dikatakan. Nah, jangan percaya kanan. Baca yang tengah. Apa artinya warga negara? Bagaimana mendefinisi warga negara? Bagaimana memahami warga negara? Saya nanti mengutip pemikir besar di Indonesia, Daud Yusuf, dan saya sangat kagum juga. Saya kutip di sini. Tetapi definisi warga negara yaitu inklusivitas dan kesetaraan kewargaan. Apapun saranya, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun antar golongan-golongan apapun, itu setara di depan. Ini mana ini? Di depan hukum, akses kepada pendidikan dan sebagainya, dan politik. Jadi ini yang namanya kewarganegaraan itu seperti ini. Camkan betul, dan kalian ya layakkan diri kalian menjadi warga negara yang mempunyai kesetaraan. Bagaimana laki-laki memandang perempuan sebagai setara, dan perempuan dan laki-laki, dan seterusnya. Ya, suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya menjadi Indonesia semuanya setara di depan hukum, setara di depan legal, secara legal. Lalu secara sosial, pertama, globalisasi atau perkembangan atau faktor sosial budaya yang membuat kita berkembang dan tidak bisa sama globalisasi itu. Dalam hal ini, apa tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi globalisasi? Karena perkembangan zaman, media sosial dan sebagainya. Apakah kita harus seperti Korea Selatan yang menolak dan nanti terhadap budaya? Yang kedua, jumlah sedikit tapi kualitasnya harus banyak. Ada nggak sih faktor yang menyebabkan anak perempuan terlibat dalam pemerintahan, apalagi khususnya dalam posisi presiden? Apa entah anak-anak perempuan yang kurang mau bergerak, atau justru karena adanya diskriminasi? Dan terakhir, bagaimana cara agar kita dapat memilih menentukan pilihan untuk memilih pemimpin yang baik? Terima kasih. Oke, yang pertama soal globalisasi ya. Tambahkan Pancasila tadi bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya dan bangsa. Nah, yang sekarang lagi starter-starternya atau lagi range-nya dalam hal menghadapi global ini sekarang kan masuk pada politik, karena kita suhu politik yang sangat sedang meningkat. Nah, anak-anak muda sekarang ini bagian daripada aset yang memang nanti akan menentukan, karena kalau tidak salah di data KPU itu hampir 50,8% itu akan didominasi oleh milenial dan generasi Z. Nah, bagaimana peranan pemerintah untuk bisa menjaga atau anak-anak muda ini tidak larut di dalam politik praktis? Tentunya anak-anak muda harus bisa mengerti ya, dan juga bisa mencari yang saya sampaikan tadi, data-data primer yang saudara bisa lakukan lewat mainstream ya, kita bisa lihat lewat berita-berita yang saudara bisa lakukan atau bisa menyaring apakah berita-berita ini benar, data-data ini benar atau tidak, sehingga anak-anak muda tidak larut di dalam perpecahan yang tadi dikatakan bahwa apa sih yang bisa memecah belah kita, yaitu kadang-kadang kan kita adanya melihat para politisi ini ada yang menjadi transaksional, yang kemudian juga ada yang politik praktis ya, dan kita tidak melihat adanya pemimpin-pemimpin yang menawarkan secara visioner apa sih yang akan kita lakukan, sehingga negara ini yang harus melihat bahwa saat ini seperti apa, negara kita ini seperti apa, apakah ada kemajuan, apakah ada kemunduran, apakah ada suatu progres yang memang harus dilakukan, atau memang
Bang Edi itu bisa. Ini konkret ya. Luhut bisa, Ahok bisa. Merujuk ke sejarah sebelumnya tadi saya bilang, Lebena bisa, Simatupang bisa, Radius bisa. Kenapa mereka bisa? Karena mereka punya kualitas. Jadi daripada kita membiarkan diri kita ya dirasuki oleh pikiran-pikiran yang over negatif ya, lebih baik kita terus perbesar kapasitasnya. Terang itu nggak bisa dihilangkan terangnya oleh kegelapan, nggak bisa. Mau ditutupin seperti apapun yang namanya terang itu akan selalu berjalan. Nah, terang itu apa? Terang itu kualitas. Garam itu apa ya? Garam itu bicara tentang kualitas. Maka hari ini yang paling penting menurut saya adalah mari pemuda-pemudi Kristen kita perbesar kapasitas kita, perbesar kualitas kita dalam berbagai bidang, supaya memang Anda akan selalu dicari, Anda akan selalu dibutuhkan. Soalnya adalah kalau kita jadi orang yang mediocre, apalagi di bawah rata-rata, yang akan dibutuhkan, yang akan dicari. Jadi mari kita lebih baik berpikir yang optimis. Saya sengaja pakai topi ini, ya. Mari kita perbesar itu, perbesar harapan itu dengan apa? Perbesar kualitas kita. Lalu jangan kita jadi orang yang apatis. Kalau Anda punya kualitas, yakinlah Anda akan selalu dicari. Kualitas itu nggak bisa dibohong. Sama seperti terang yang nggak pernah bisa ditutup oleh itu ya. Jadi belajarlah terus cetak prestasi, buat diri itu memang betul-betul dibutuhkan oleh Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Menurut Bapak, kalau pemimpin seperti apa dan partai seperti apa di Indonesia ini yang memiliki nilai tinggi nasionalis untuk bangsa kita? Mengapa saya menanya pertanyaan ini? Karena saya lihat ada beberapa partai yang berkoalisi dengan kelompok yang sering menggunakan politik identitas yang justru ingin menghancurkan nasionalis bangsa kita. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah kita pilihnya siapa sih yang mana? Karena ada banyak orang politisi maupun juga partai yang menggunakan politik identitas. Tentu saja kita jangan memilih politisi manapun, termasuk politik Kristen, yang menggunakan politik identitas. Karena mereka yang menggunakan politik identitas itu artinya mereka yang nggak percaya diri, karena nggak punya prestasi. Tapi kalau orang punya prestasi, punya kapasitas, punya kemampuan, mereka tahu bahwa ketika mereka hadir menjadi politisi, itu mereka bukan untuk partainya, bukan untuk agamanya, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Yang dipikirkan adalah bagaimana mengabdi untuk semua, untuk kebaikan semua, bukan untuk satu kelompok saja. Jadi siapapun dia, termasuk bahkan kalau orang Kristen, termasuk saudara kita sendiri mungkin, semarga dengan kita sendiri mungkin, segereja dengan kita sendiri, kalau dia gunakan politik identitas jangan dipakai, karena orang ini pasti jadi beban. Dan yang kedua adalah yang terutama yang kita pilih tentu saja mereka yang politisi atau partai yang pertama yang betul-betul berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu patokan kita. Karena kalau tidak ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang saya katakan, Indonesia itu sudah hancur dari dulu. Indonesia sampai tahun 78 ini, sampai usia 78 ini, proklamasi ke 78. Salah satunya adalah bukan karena kekuatan militer, bukan karena militer yang jaga Indonesia, karena militer Uni Soviet jaga rakyat Uni Soviet gagal hancur total. Ada partisipasi aparat, ada, tetapi yang terpenting adalah karena rakyat dan bangsa Indonesia ini yang mereka percaya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu kalau ada politisi partai yang ingin memecah belah kita, yang tidak berpegang pada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, jangan pernah pilih mereka. Itu cuma itu aja, satu aja. Ada banyak hal yang lain, tapi daripada panjang lebar, lebih satu aja. Pegangannya adalah mereka yang betul-betul
Indonesia satu tapi beragam, di mana kita semua harus saling menghormati dan saling menghargai. Sebelum bertanya saya ingin memberikan studi kasus yang pertama itu tentang Dewan Pemimpinan kita yang dimana kita tidak kebanyakan masyarakat Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan di Indonesia, dan lanjut pemimpinan pada saat organisasi Polri yang dimana pemimpinannya itu melakukan hal yang seegonya sendiri. Nah, lanjut studi kasus yang ke kepemimpinan di Lampung, di mana tidak mau orang lain memberikan kritik, tetapi pemimpin tersebut malah melaporkan kembali kritik tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara mempercayai kepemimpinan kepada masyarakat awam yang tetapi pemimpin tersebut, pemimpinan sosialnya bergerak seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Oke. Tergantung pada kualitas diri kita masing-masing kan. Pembelajaran harus pembelajaran sebagai tanda kebenaran terus itu syarat mutlak, nggak boleh berhenti belajar. Tapi kalau misalnya kepemimpinan yang sekarang, angka untuk kabinet dan presiden yang sekarang naik kan, ya. Nah, bagaimana kita menilai itu juga? Ya, dan ini yang tadi saya katakan bahwa dengan kepemimpinan yang sekarang Indonesia juga dengan program-program hilirisasi yang diterjemahkan dari rencana jangka panjang yang kedua, ya, itu harus dinilai. Jadi jangan tergantung pada orang lain. Pada orang lain tentu pada guru atau pada orang yang lebih tua dewasa mendengarkan budayanya. Tapi masing-masing dari kita sebagai warga negara bertanggung jawab untuk menjatuhkan pilihan yang bebas rahasia juga kan, tidak boleh gitu. Saya sebagai ketua umum PGI dulu di Papua juga ditanya, saya harus pilih siapa, pilih yang mana? Waduh, saya bilang. Lalu karena saya tidak mau jawab, mereka bertanya, berubah pertanyaannya. Udahlah, kalau Bapak nggak bisa menunjukkan saya pilih siapa, Bapak pilih siapa? Ya sama aja kan. Justru karena sebagai ketua PGI saya tidak boleh merampas hak asasi dari setiap orang. Tapi walaupun demikian, pesan mati-mati betul tadi ya, Presiden Tokoh punya peringatan bahwa pemilu 2024 ini taruhan kita, apakah angin buritan ya, atau angin sakal dari depan, bikin hancur. Dan kepentingan nomor satu, tadi saya sudah mengutip Yeremia 29 ayat 7, kepentingan Kristen itu berada di dalam kepentingan seluruh negeri, tidak terpisah. Kepentingan paling kecil ada tempatnya. Tetapi sekarang kita harus saling mengingatkan bahwa momentum, perfect timing kita, kairos kita sekarang ini dengan bonus demografi itu sangat serius. Sekali lagi ini tidak mengatakan kalian jadi robot saja, sudah pilih si A si B, tidak. Betul dalam kenyataannya kita menghadapi kalau sekarang ini sebenarnya capres kan belum ada kan, resminya belum ada. Dan yang punya suara mencapres kan itu juga baru satu, yang dua juga belum, suaranya belum cukup karena koalisi dan semua. Ini semua pertimbangan-pertimbangan yang perlu dalam rangka pembelajaran. Kritisnya juga tadi inilah bagian dari memang saat ini adalah kebebasan berpendapat memang terjadi, pluralisme terjadi dalam hidup kita, kebebasan individu berpendapat. Nah, yang saya ingin bicarakan kabinet dan kenapa kondisi ini menjadi setiap orang bisa transparan menilai pemimpinnya dengan kinerja yang kita kembali kepada sebelum reformasi, bahwa memang kita ini kan dulu presiden ini kan mandataris dan mandataris itu tentunya diberikan itu GBHN, garis besar haluan negara yang harus dilakukan oleh presiden, sehingga presiden bisa ditarik atau bisa dicabut mandatnya jika dia tidak bisa melakukan
garis besar haluan negara yang sudah diprogramkan dan dibuat oleh APBN. Nah sekarang ini setelah reformasi kan adanya pemilihan langsung, maka sesungguhnya tiap orang bisa menjadi kontrol civil society kepada pemerintah, tetapi tidak semua program-program yang dilaksanakan oleh pemimpin itu bisa dilaksanakan dalam kurun waktu yang cuma 5 tahun, dan tidak semua saya yakin tidak bisa memuaskan pribadi lepas pribadi, karena negara itu cukup besar, ada skala-skala prioritas. Tentunya ada visi-visi yang ditawarkan ketika mereka mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin. Nah, oleh sebab itu, Pak, generasi muda saat ini memiliki kebebasan untuk menilai itu, tetapi juga generasi muda tidak boleh menilai pemimpin hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, sehingga kelompok itu menghujat pemerintah seakan-akan pemerintah itu tidak berhasil. Karena kepentingan kita adalah kepentingan umum di atas segala-galanya, di atas pribadi maupun golongan. Oleh sebab itu, pemuda saat ini betul-betul harus mencatat, harus betul-betul mengamati apa yang menjadi visi-visi daripada pemimpin itu yang bisa diakomodir untuk kepentingan negara dan bangsa demi kesejahteraan masyarakat sekarang itu. Jadi tidak bisa hanya mewadahi kelompok atau golongan, sehingga kalau sekarang kita lihat, kita harus jujur sekarang ya. Tadi saya bicara sama Bapak senior ini, mengapa kita ini tidak memiliki nilai tawar. Jadi jujur saja, karena kalau di negara kita ini kita memiliki dua dalam wadah agama yang saudara kita kan hanya NU sama Muhammadiyah, itu cukup besar itu jemaatnya, cukup besar umatnya, makanya itu memiliki nilai tawar. Nah kalau kita sendiri jujur saja, ini kan tidak diwadahi satu organisasi yang besar, misalnya PGI memiliki otoritas seluruh umat, seluruh sinode di bawah dia, maka dia akan memiliki nilai tawar. Nah tetapi itu karena tidak memiliki nilai tawar, maka politisi juga akan menghitung itu. Maka yang paling besar apa didatangi, mungkin hanya PDI atau GPDI atau DBI, cuma itu aja. Sehingga maka kita juga memiliki yang namanya kerawanan di dalam pecah belah. Karena apa? Contoh saja terjadi beberapa tahun yang lalu, saya menanggapi di YouTube tentang berapa waktu ada bantuan yang diberikan kepada PDI atau PDI atau apa itu, sehingga hanya kelompok-kelompok tertentu itu pun sudah terbelah, sudah terpecah. Mana yang dapat hibah, mana yang tidak. Karena apa yang merasa dapat hibah, dia memiliki transaksional, dan pemimpin itu melakukan transaksional, nanti kamu tak berikan izin gini-gini aja senang. Tetapi kan secara nasional buktinya tidak ada yang diizinkan juga, ada yang tidak diizinkan. Nah, itulah yang harusnya menjadi transaksional di dalam seluruh politik itu menjadi satu saja utuh, dan itu akan menjadi kuat. Dan itu yang memang menjadi bargaining buat kita. Kalau aku mau kamu pakai atau mau digunakan untuk menjadi pendukung kamu, maka kepentingannya adalah kepentingan umat Kristiani secara utuh, bukan kepentingan secara organisasi yang hanya sedikit demi sedikit itu yang membuat akhirnya kita bisa digunakan transaksional dan akhirnya kita. Nah itu yang menjadi bahaya kita. Maka kita harus kompak, PDI harus utuh, semua sinode, semua organisasi harus ada satu pintu. Nah itu akan menjadi nilai tawar nanti. Saya terima kasih. Itu tanda baik juga, artinya ada keraguan. Kalau kita ragu, kita mulai berpikir, dan kalau kita berpikir, itu membuat kita bisa eksis. Ada filsuf dulu yang bilang begitu ya, filsuf. Tapi begini teman-teman, kalau kita mulai ragu dengan pemimpin, mulai nggak percaya, itu berarti sebuah ajakan dari dalam diri untuk kita betul-betul kritis menilai. Kritis beda dengan nyinyir ya. Kalau nyinyir itu kita hanya asal menyalahkan pemimpin tanpa dasar. Tapi kalau kita kritis, kita bedakan. Untuk apa? Untuk mendorong supaya pemerintah itu jadi efektif, mendorong supaya pemerintah itu jadi lebih bertanggung jawab menjalankan kuasanya. Dan kontrol dari civil society, kontrol dari kita orang-orang muda itu menjadi penting. Tapi jangan kemudian
kita dituntun oleh ketidakpercayaan. Itu bahaya, ya. Kalau kita dituntun oleh ketidakpercayaan, maka yang akan terus terjadi adalah iklim yang serba negatif. Nah, kalau iklimnya sudah serba negatif, ya kita nggak bisa bangun bangsa ini. Energi kita hanya habis untuk klarifikasi ini itu, energi kita hanya habis untuk saling mencela satu dengan yang lain. Jadi mari kalau kita jadi orang muda Kristen, jadi orang muda yang kritis, ya. Kita mengawasi jalannya pemerintahan, kita mengajukan kritik bukan untuk menjatuhkan, kita mengajukan kritik. Untuk apa? Untuk menawarkan solusi yang membangun. Dan saya kira disitulah peran penting kehadiran kita sebagai garam dan terang. Disitulah kualitas kita itu bisa dirasakan oleh orang. Saya cintai dan saya banggakan lewat talk show ini, mudah-mudahan anak-anak muda tidak lagi terbelah, tidak lagi terpecah dengan polarisasi akibat daripada politik-politik yang tadi yang disampaikan, politik identitas, ada juga yang politisasi agama maupun polarisasi akibat daripada fanatisme sempit terhadap tokoh-tokoh yang sesungguhnya tidak memiliki kredibilitas tinggi. Oleh sebab itu saya pesankan kepada anak muda harus tahu data-data primer calon-calon yang akan menjadi pemimpin kita, dari mulai saat ini track recordnya seperti apa, perjalanan hidupnya seperti apa, dan bagaimana kontribusinya kepada negara dan bangsa yang bisa kita rasakan saat ini. Terima kasih. Oke, Pak Pendeta, silakan berikutnya Pak Adiman. Pendeta. Iya. Pesan khusus buat anak muda. Pilihlah orang yang punya kompetensi, pilihlah orang yang punya integriti, rekam jejak yang baik, dan terlebih untuk kita pemuda-pemudi Kristiani, teruslah mengembangkan diri menjadi pribadi yang berkualitas. Untuk apa? Nah, untuk ini saya akhiri dengan ref dari lagu tadi. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Yang telah kita Indonesia. Baik, langsung ke Pak Pati. Closing statementnya Pak. Saya maunya sebetulnya dia nyanyi lagi. Jadi saya cuma singkat aja, saudara, jangan apatis ya terhadap pemilu ini, tapi cari data sebanyak mungkin tentang partai, tentang orang-orang yang akan Anda pilih, lalu berdasarkan data yang akurat melalui diskusi-diskusi kita akan memilih yang terbaik untuk kebaikan Indonesia, kebaikan semua. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pati. Dan terakhir Pak Nathan. Ya, kata terakhir saya dimulai dari pertanyaan yang terakhir tadi, Ya. yaitu bagaimana pemilih bisa menyampaikan aspirasinya kepada calon yang pemilih pilih. Ini menunjukkan kesinambungan, dan pesan saya pada penyelenggara talk show ini, yaitu PGBK dan Lebih dekat Pak. ya, PGBK dan teman-teman, itu supaya pembelajaran dan pengedukasian kepada seluruh masyarakat tentang pemilihan ini untuk pemilu yang akan datang dan seterusnya. Terutama dua pemilu ke depan ini sangat krusial, harus menjadi perhatian kita semua. Tidak hanya para pembicara yang bisa ngomong ini, tapi dalam kenyataan seluruh gereja-gereja, semua badan-badan yang berhubungan dan sebagainya mesti bersama-sama bersama untuk memberi warna yang
dan Indonesia menjadi negara maju Pancasilais. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan sekali lagi buat para pembicara kita hari ini. Saya persilakan pembicara untuk boleh meninggalkan tempat. Sekali lagi terima kasih. Oh, difoto dulu sebentar katanya. Sama saya juga foto. Iya dong Pak. Ya, siap tinggal di sini. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ya. Oh.